Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Syaputra dengan NIM 2101020105. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan fase keempat untuk final project pada mata kuliah perancangan dan analisis algoritma. Baik, untuk judul pada tahap keempat kali ini yaitu finalisasi. Jadi di dalam tahap ini akan dijelaskan fitur-fitur yang sudah ditambahkan ke dalam program permainan Search and Hide yang melibatkan druid hijau dan druid merah. Pada tahap ini akan diperlihatkan beberapa fitur penting yang sudah ditambahkan ke dalam program permainan. Di antaranya, yang pertama, acak peta, kedua, acak posisi druid, ketiga, mulai permainan, keempat, berhenti, kelima, menambahkan druid merah, keenam, pandangan druid merah, ketujuh, pandangan druid hijau, dan yang terakhir yaitu kedelapan, keluar dari permainan. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan pada slide berikutnya. Selanjutnya masuk ke pembahasan utama, yaitu terkait fitur-fitur yang sudah diterapkan atau ditambahkan ke dalam permainan Search and Hide yang dikembangkan oleh saya. Baik, untuk fitur pertama yang diterapkan di dalam permainan adalah fitur untuk melacak peta. Di dalam permainan dikenal dengan tombol Generate Maze. Sebelum fitur ini dapat diterapkan, maka diperlukan dua fungsi berbeda. Fungsi yang pertama yaitu fungsi untuk membuat peta atau Dave Generate Maze. Kemudian setelah fungsi untuk menghasilkan peta diterapkan, maka fungsi kedua yang dapat diterapkan adalah fungsi untuk melacak peta atau Dave Generate Maze. Generate New Maze. Secara penerapannya, saat tombol Generate Maze digunakan untuk ditekan, maka akan menghasilkan ulang labirin secara acak. Fungsi ini akan menghasilkan labirin baru secara acak dengan memperbarui struktur data yang mewakili labirin dan memperbarui tampilan labirin di jendela atau layar yang dapat dilihat pada program yang ada pada slide berikut. Labirin baru ini akan memiliki jalur-jalur baru yang berbeda dan akan memberikan tantangan baru untuk ditempuh oleh kedua droid, baik droid merah maupun droid hijau. Fitur kedua yaitu acak posisi droid. Di dalam permainan, fitur ini dikenal dengan randomized droid position. Fungsi dari tombol ini digunakan untuk mengacak posisi dari kedua droid, baik droid merah dan droid hijau di dalam labirin. Ditekan. Lalu, fitur ketiga yang diterapkan di dalam permainan adalah fitur untuk memulai permainan atau di dalam permainan direpresentasikan oleh tombol Start. Untuk membuat tombol berikut, maka diperlukan pemanggilan fungsi, yaitu Start Game. Fungsi ini cukup sederhana, digunakan untuk memulai pergerakan droid di dalam labirin dan green droid atau droid hijau. Ketika tombol ini ditekan, maka fungsi dari Start Game atau fungsi untuk memulai permainan dipanggil. Fungsi ini akan memulai pergerakan droid atau droid merah dengan memanggil fungsi move right droid secara rekursif. Fungsi move right droid akan secara berulang memperbarui posisi droid dalam labirin berdasarkan aturan pergerakan yang ditentukan, di mana hal ini memungkinkan droid untuk menjelajahi labirin secara otomatis dan mencoba menemukan jalur menuju tujuan dengan menerapkan algoritma penyelesaiannya yaitu DFS atau Depth First Search. Hal yang sama juga terjadi pada pergerakan droid hijau, di mana droid hijau akan bergerak secara acak jauh dari droid merah hingga akhirnya dengan adanya algoritma penyelesaian, droid merah dapat menangkap droid hijau. Kemudian untuk fitur keempat yang diterapkan di dalam permainan yaitu fitur berhenti. Di dalam permainan direpresentasikan oleh tombol stop. Untuk menerapkan fitur ini, maka diperlukan pemanggilan fungsi, yaitu stop game. Fungsi dari tombol ini untuk menghentikan pergerakan droid di dalam labirin.
Ketika tombol ini ditekan, fungsi stop game dipanggil. Fungsi ini menghentikan pemanggilan rekursif dari fungsi move red droid maupun fungsi move green droid, sehingga baik red droid atau droid merah dan green droid atau droid hijau tidak akan bergerak lebih jauh. Ini memberikan kontrol kepada pengguna untuk menghentikan pergerakan droid jika sewaktu-waktu hal ini diperlukan, misalnya untuk menganalisis labirin yang diterapkan di dalam peta atau menyesuaikan strategi permainan yang akan dilaksanakan nantinya. Untuk fitur kelima, yaitu fitur untuk menambahkan droid merah di dalam permainan, fitur ini direpresentasikan oleh tombol Add Red Droid. Untuk menerapkan fitur ini, maka diperlukan pemanggilan fungsi, yaitu Add Red Droid. Fungsi dari tombol untuk fitur ini digunakan untuk menambahkan satu red droid baru ke dalam labirin pada posisi acak yang tentunya valid. Ketika tombol ini ditekan, fungsi Add Red Droid akan dipanggil. Fungsi ini atau fungsi Add Red Droid nantinya akan mengacak posisi red droid yang valid di dalam labirin dan tentunya menambahkannya ke struktur data yang mewakili labirin serta memperbarui tampilan labirin di jendela atau layar. Hal ini memungkinkan adanya lebih dari satu red droid di dalam labirin yang tentunya nanti akan meningkatkan kompleksitas dari permainan dan memperluas kemungkinan strategi penyelesaian yang dapat digunakan. Tentunya untuk red droid, algoritma yang diterapkan untuk menyelesaikan permainan ini adalah DFS, dan untuk masing-masing red droid atau droid merah akan menerapkan algoritma yang sama untuk menangkap dan menemui keberadaan dari droid hijau atau green droid. Selanjutnya, fitur yang keenam, yaitu pandangan droid merah. Dalam permainan, fitur ini direpresentasikan oleh tombol Show Red Droid Vision. Untuk menerapkan fitur ini, maka diperlukan pemanggilan fungsi, yaitu Show Red Droid Vision. Fungsi dari tombol untuk fitur ini, yaitu untuk menampilkan pandangan dari droid merah, di mana droid hijau disembunyikan dari jalur yang dilaluinya. Ketika tombol ini ditekan, maka tentu saja fungsi dari Show Red Droid Vision ini dipanggil. Fungsi ini nantinya akan memperbarui tampilan labirin dengan hanya menampilkan area di dalam peta atau labirin di mana droid merah pandangannya itu hanya dapat melihat peta saja, sedangkan keberadaan droid hijau nantinya akan disembunyikan. Sehingga nantinya tentunya akan meningkatkan tantangan dan kompleksitas, serta dengan adanya tantangan ini, maka untuk droid merah akan diperlukan strategi tertentu untuk dapat menemukan dan menangkap droid hijau. Baik, selanjutnya itu fitur yang ketujuh. Selain adanya pandangan droid merah, maka juga dapat diterapkan pandangan dari droid hijau. Untuk fitur ini, di dalam permainan direpresentasikan oleh tombol Show Green Droid Vision. Untuk menerapkan fitur ini di dalam permainan, maka diperlukan pemanggilan fungsi, yaitu Show Green Droid Vision. Tidak jauh berbeda dengan Show Red Droid Vision atau pemanggilan fungsi untuk menampilkan pandangan droid merah. Fungsi dari tombol Show Green Droid Vision digunakan untuk menampilkan pandangan dari green droid atau droid hijau dengan menyembunyikan atau menutup peta, sebab di dalam permainan aturannya droid hijau itu bersifat abun, sehingga droid hijau ini hanya dapat melihat sebagian kecil dari peta pandangannya, dan tentunya droid merah diketahui keberadaannya, sedangkan peta sendiri tertutup jalurnya.
menyebabkan tantangan baru bagi druid hijau tersendiri untuk melarikan diri dari keberadaan druid merah, sehingga menciptakan kompleksitas bagi druid hijau dan meningkatkan kualitas dari permainan. Terakhir, fitur yang diterapkan di dalam permainan adalah keluar dari permainan. Di dalam permainan, fitur ini direpresentasikan oleh tombol exit. Fitur ini cukup sederhana, di mana ketika tombol ditekan, maka otomatis permainan akan keluar. Jika ditelusuri berdasarkan fungsinya, maka ketika tombol ini ditekan, fungsi dari tombol exit atau keluar dari permainan, yaitu exit game, akan dipanggil. Fungsi ini kemudian akan membentuk jendela aplikasi atau layar dengan memanggil metode yaitu destroy pada objek root. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa nantinya program berakhir dengan baik dan jendela aplikasi atau program atau permainan ditutup dengan benar, sehingga tidak ada lagi aktivitas yang terjadi pada jendela permainan. Baik, setelah tahapan finalisasi berupa pengenalan fitur-fitur yang telah ditambahkan ke dalam permainan, maka tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan demonstrasi program permainan dengan fitur-fiturnya. Berikut ini ada cara menjalankan program permainan yang melibatkan druid merah dan hijau. Baik, di sini layar sudah terlihat. Dapat dilihat bahwa baik druid merah dan druid hijau diletakkan secara acak di dalam labirin. Maka kita dapat melakukan atau menerapkan beberapa fitur khusus untuk menciptakan tantangan baru bagi permainan. Fitur utama yang dapat diterapkan di dalam demonstrasi ini adalah Generate Maze atau acak peta. Di sini dapat dilihat bahwa pada labirin sebagai tantangan bagi druid merah dan druid hijau diacak. Kemudian setelah fitur Generate Maze atau acak peta, maka posisi dari kedua druid ini juga dapat diacak melalui tombol Randomize Druid Position. Di sini dapat dilihat bahwa kuda druid berada atau diletakkan pada posisi yang berbeda sebagai bentuk penerapan dari penyelesaian masalah, yaitu peningkatan tantangan atau penerapan strategi yang dapat dilakukan bagi kedua druid, baik druid merah yang berperan untuk mengejar druid hijau untuk menyelesaikan permainan, maupun druid hijau yang berusaha menghindar dari druid merah. Selanjutnya, setelah kedua hal ini diacak, baik itu peta maupun posisi druid, maka yang selanjutnya dapat dilakukan adalah memulai permainan dengan menekan tombol start. Dapat dilihat baik druid merah dan druid hijau bergerak. Druid merah sebenarnya menerapkan algoritma DFS, tetapi butuh sedikit optimisasi lagi. Untuk druid hijau sudah bergerak secara acak dan dapat dilihat sudah bergerak dengan cara lumayan mulus. Namun di dalam program ini diperlukan sedikit lagi pemolesan atau perbaikan dengan cara penukaran posisi baik binding maupun jalur, sebab untuk blok yang berwarna putih ini seharusnya ditepati oleh dinding, sebab blok-blok ini cenderung terpisah sehingga druid merah ataupun druid hijau sulit untuk menemukan satu sama lain hingga permainan nantinya cenderung lebih sulit untuk diselesaikan, sebab hampir tidak ada celah bagi druid hijau ataupun druid merah untuk menemukan satu sama lain agar permainan dapat selesai. Dengan begitu, setelah video ini dibuat, maka akan dilakukan sedikit lagi perbaikan untuk penempatan peta, baik itu dinding ataupun jalur yang akan dilewati kedua druid. Selain tombol untuk memulai permainan, maka tombol yang dapat ditekan adalah tombol stop atau tombol berhenti.
Dengan menekan tombol ini, maka kedua droid akan berhenti. Atau permainan berhenti secara sementara. Kemudian, dengan ada fitur ini, maka baik fitur generate base atau fitur cepat dan fitur randomized droid position atau acak posisi kedua droid dapat diterapkan tanpa mengalami gangguan. Kemudian, fitur selanjutnya dapat diterapkan adalah add red droid atau menambahkan droid merah. Di sini droid merah dapat ditambahkan dalam posisi yang acak untuk mempermudah penyelesaian permainan. Masing-masing dari droid ini nanti akan menerapkan algoritma penyelesaiannya, yaitu depth search, dengan melakukan pencarian dengan menelusuri setiap tetangga satu-satu hingga akhirnya menemukan droid hijau dan dapat menangkap droid hijau hingga permainan dapat dinyatakan selesai. Baik, kita cek lagi peta, kita tekan tombol cek peta agar jumlah droid merah dapat kembali menjadi 1. Selanjutnya, tombol selanjutnya yang dapat ditekan yaitu fitur pada permainan ini itu show red vision, yaitu sebuah tombol untuk menunjukkan pandangan dari droid merah. Dengan menekan tombol ini, maka otomatis droid hijau menghilang dari pandangan droid merah. Sebab berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya di dalam permainan ini, jika jarak pandang dari droid merah ini pada dasarnya hanya dapat melihat peta secara keseluruhan. Tetapi jika kita tekan tombol show red vision atau pandangan dari droid merah, maka droid hijau hilang dari pandangan droid merah. Hal ini dilakukan agar permainan dapat menciptakan tantangan baru bagi permainan, dan untuk droid merah dapat menerapkan strategi khusus untuk menemukan droid hijau. Selanjutnya, selain adanya fitur untuk menentukan jarak pandang atau pandangan dari droid merah, maka tentunya untuk droid hijau juga dapat diterapkan. Dengan menekan tombol show red vision atau tampilan menampilkan jarak pandang dari droid hijau, maka otomatis seperti penjelasan sebelumnya pada fitur-fitur yang diterapkan, untuk masing-masing tombol ini maka akan dipanggil fungsinya satu-satu. Dan khusus untuk show green red vision ini, jika fungsi dipanggil saat tombol ditekan, maka otomatis peta akan hampir tertutup secara keseluruhan. Dan berdasarkan aturan, droid hijau ini hanya bersifat abu hijau, sehingga hanya dapat melihat beberapa titik tertentu di dalam peta. Dan tentunya droid hijau juga dapat melihat tepat di mana droid merah berada, tetapi droid hijau tidak mengetahui jalur yang akan dilalui untuk menjauh dari droid merah itu bagaimana, sehingga menciptakan sebuah tantangan baru. Dan tentunya droid merah, baik droid merah dan droid hijau dapat memberikan strategi khusus masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan. Terakhir, untuk fitur terakhir yang dapat diterapkan ke dalam permainan ini yaitu fitur exit atau keluar dari permainan. Saat tombol exit ini ditekan, maka otomatis program selesai dan jendela atau layar dari permainan akan tertutup. Baik, sekian pemaparan dari saya terkait finalisasi, yaitu pengenalan fitur-fitur yang telah ditambahkan ke dalam program permainan. Yang terakhir, fitur yang pertama yaitu fitur untuk mengacak peta, kedua fitur untuk mengacak posisi kedua droid, ketiga fitur untuk mulai permainan, keempat fitur untuk berhenti atau stop, kelima fitur untuk menambahkan droid merah, keenam ada fitur untuk menampilkan jarak pandang atau pandangan dari droid merah, ketujuh ada fitur untuk menampilkan pandangan atau jarak pandang dari droid hijau, dan yang terakhir adalah fitur exit atau keluar dari permainan. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.